Baik, kita lanjutkan tutorial desain material dengan Quantum Espresso. Masih bersama saya, Edi Suprayoga. Oke, pada video yang lalu kita telah membahas SEF calculation, lalu konvergensi Eckart dan K-point. Nah, ketiga sistem tersebut ini dilakukan secara fixed ion atau ion-ionnya itu kita anggap fix tetap. Namun sebenarnya konfigurasi dengan posisi ion yang tetap ini belum optimal secara komputasi dan juga ya sesuai eksperimen. Maka kita perlu setelah melakukan satu kali SCF, kita geser-geser ionnya atau move ion, lalu kita ulangi lagi perhitungan SCF. Nah, proses ini disebut sebagai Vichy relax. Dan Vichy relax itu digunakan untuk struktur optimasi gitu. Jadi struktur dengan nilai energi yang terendah. Dan di Quantum Espresso kita dapat melakukan optimasi struktur dengan menuliskan ini calculationnya adalah Vichy relax. Kalau yang tadi SEF kita ganti kalkulasinya dengan Vichy relax. Lalu kita tambahkan ini parameter ion. Sebelumnya tidak ada parameter ion ini. Dan secara default metode yang digunakan adalah dari BFGS. Ini penemunya adalah Broiden, Vetter, Gottlob, dan Sano. Ini adalah suatu algoritma di metode iterasi untuk memecahkan unconstrained non-linear optimization problem gitu. Jadi dari x0 ke x yang nilainya lebih optimal, mencari posisi dengan energi yang konfigurasi dengan energi minimum. Dan dari input file ini, nah di sini ada dua parameter sel DM dan juga atomic position. Nah, nilai ini adalah nilai awal saja, tebakan awal. Namun dalam perhitungannya nilai lattice parameter dan konstan ini itu akan berubah dalam perhitungan struktur optimasi ini. Jadi ini adalah nilai tebakan awal kita 000 dan seperempat posisi awal dan juga sel DM atau lattice constant atau parameter kisi. Nah, saya telah menyiapkan contoh input filenya di linknya ada di video deskripsi di bawah. Kalau kita lihat filenya ada di folder Vichy relax yang ini, Vichy relax. Di sini ada hanya satu file input. Dan untuk menjalankan file tersebut, ini isinya sama seperti yang tadi saya tuliskan. Untuk menjalankan file ini, kita klik kanan open in terminal, lalu kita tuliskan perintah sebagai berikut pw.x, lalu dalam kurung nama filenya adalah si_vichy_relax.it, tutup kurung, lalu output filenya adalah si_vichy_relax.out. Nah, ingin menambahkan, ini adalah cara untuk running secara serial. Nah, kalau teman-teman punya komputer yang dengan core yang lebih dari satu, contoh 4 core gitu, ini Quantum Espresso bisa menjalankannya secara paralel gitu, dengan cara tuliskan mpi run sebelum pw.x kita tuliskan mpi run. Namun sebelumnya pada video tutorial tentang instalasi Quantum Espresso saya telah menjelaskan bagaimana untuk menginstal paralel komputer ini dengan OpenMPI gitu. Jadi MPI run lalu strip np adalah number of prosesornya. Contohnya kita tuliskan 4 gitu. Jadi kita jalankan running program ini secara paralel dengan number of prosesornya ada 4 prosesor yang kita gunakan. Lalu ini pw.x, ini nama Quantum Espresso kita, file.in dan out. Lalu kita tinggal tekan enter, dan mestinya menjalankan dengan prosesor yang lebih banyak ini akan lebih cepat dibandingkan dengan hanya satu core. Ya, ini setelah selesai, ini vichy_relax.out, kita buka isi filenya. Ya, di sini ada beberapa iterasi. Ini iterasi untuk SEF. Lalu setelah iterasi untuk SEF,
atomic posisinya diubah lagi, digeser gini, digeser tadinya kan 0,25 ini ada beberapa digit di belakang 0,25, lalu dilakukan iterasi lagi dan seterusnya hingga selesai. Dan oke, dan bagaimana cara untuk mengecek strukturnya? Nah, untuk mengecek strukturnya kita bisa gunakan Xcrisden. Kita buka Xcrisden kita, lalu file, open pwscf, output file, lalu kita arahkan folder kita di folder vcrelax.out, open. Ya, ini don't reduce dimensionality, lalu kita pilih ini display all coordinate as animation, jadi kita akan mendapatkan animasi dari vcrelax tersebut. Oke, continue. Ya, ternyata proses vcrelax-nya hanya ada 5 iterasi. Ini iterasi yang pertama, iterasi yang kedua, kita ini next image, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan ini kalau kita bisa mainkan videonya, play atau dari awal play image. Nah, seperti itu bentuk animasinya. Kita bisa cek satu persatu bagaimana dia vcrelax. Dan kalau kita perhatikan lagi di outputnya, ini pada saat input itu kita masukkan nilai 10 bor, sedangkan outputnya ini 10,3464 bor. Artinya ada perubahan struktur, baik itu vcrelax lattice constantnya berubah maupun atomic positionnya juga berubah. Ya, demikian video tutorial tentang vcrelax. Berikutnya kita akan mulai membahas tentang bagaimana memplot kerapatan elektron atau Rho. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.